Film selalu menjadi pilihan yang utama, dan ada ribuan film yang tersedia di berbagai layanan streaming. Tetapi yang mana yang kira-kira akan kalian pilih? Untuk mengetahuinya, kalian mungkin dapat menonton ratusan trailer, membaca ribuan ulasan dan rating film di berbagai sumber. Nah, Ilmu Populer sudah merangkum beberapa film terbaik bulan ini yang bisa kalian tonton dari animasi sampai film perang terbaik. Berikut 8 rekomendasi film terbaik yang bisa kamu tonton saat di rumah aja. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng dulu ya guys. Support kami dan mari kita saling berbagi ilmu dan hal seru lainnya bersama Ilmu Populer. Guys, Fight Club didasarkan pada novel dengan judul yang sama karya Chuck Palahniuk. Film ini menceritakan tentang hilangnya identitas pria di dunia yang beradab, meningkatnya ketidakpuasan terhadap masyarakat kapitalis atau mungkin hanya tentang perkelahian saja. Film ini dimulai saat Edward Norton, seorang penderita insomnia yang sedang berkeliling dunia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Tyler Durden atau Brad Pitt. Tyler adalah sosok segalanya yang bukan dirinya. Dia juga pintar, tangguh dan tanpa rasa takut, juga gila. Mereka pun memulai sebuah fight club karena tidak ingin mati tanpa bekas luka di tubuhnya. Tidak lama kemudian, beberapa pekerja pria di kota tersebut ikut bergabung ke dalam klub mereka. Yang kedua ada The Matrix. Guys, kalian udah nonton belum The Matrix? Film ini tidak seperti film fiksi ilmiah lainnya walau memiliki masa depan distopian dan pengambil alihan dunia oleh alien yang mungkin terdengar mainstream. Sebagai permulaan, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, dan bahkan Lawrence Fishburne tampak keren di dalam film ini, lengkap dengan pakaian hitam, rambut yang disisir ke belakang, dan kacamata hitam yang bagus. Mereka juga memiliki gerakan kungfu yang luar biasa dan efek khusus yang ikonik bullet time. The Matrix menunjukkan kepada kita kalau segala sesuatu dapat terjadi. Kedua, sequel The Matrix memang tidak sebagus film ini. Jadi, alangkah baiknya untuk menonton film ini terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu Toy Story. Kalian sudah pernah nonton film ini? Toy Story adalah film yang serba pertama. Ini adalah film fitur animasi komputer pertama. Fitur pertama dari perusahaan baru bernama Pixar dan menjadikannya film pertama yang benar-benar memanfaatkan marketing karena kebanyakan tokoh di dalamnya adalah mainan. Jika diibaratkan, kalian membuat film anak-anak dengan tokoh mainan di dalamnya dan kemudian kalian menjual mainan tersebut. Jenius bukan? Terlepas dari hal itu, naskah Toy Story juga sangat jenius dalam memproduksikan filmnya. Gagasan tentang mainan yang menjadi hidup bukanlah hal baru di pasar Hollywood. Namun hal itu tidak masalah, karena naskahnya bukan tentang mainan. Itu tentang persahabatan. Toy Story adalah film yang mengambil tema tentang teman dan penerimaan. Film ini menceritakan bahwa di mana kita harus menerima diri sendiri bahkan di saat kita tidak memenuhi harapan kita sendiri, dan menerima teman-teman kita dengan sifat buruk yang mereka miliki. Tonton film ini bersama anak-anak kecil atau mungkin tanpa mereka, dan biarkan film ini membawa kalian menuju tak terbatas dan melampauinya. Selanjutnya, Apocalypse Now. Guys, film Apocalypse Now adalah pengisahan kembali novel Joseph Conrad dan Heart of Darkness yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola dan dibintangi oleh Martin Sheen sebagai Captain Willard. Selanjutnya, The Usual Suspect. Beberapa film memang mudah diikuti, bahkan sangat mudah diikuti. Sedangkan yang lainnya mungkin akan membuat kalian memperhatikan dengan lebih seksama. Dan di film The Usual Suspect, kalian mungkin perlu mencatat beberapa hal penting yang ada dalam film ini. Digambarkan sebagai film neo-noir, The Usual Suspect menggunakan banyak kilas balik untuk menceritakan kisah sekelompok pencuri yang ingin membongkar identitas seorang raja.
One Flew Over the Cuckoo's Nest. Film terbaik yang diperankan Jack Nicholson dapat berperan sebagai orang gila dengan cukup baik, di mana yang paling terkenal adalah sosok Jack Torrance dari The Shining dan tentu saja Joker dalam Batman karya Tim Burton. Namun, film terbaiknya tentang kegilaan justru menggambarkan dirinya sebagai satu-satunya orang waras di rumah sakit jiwa. Ya, film itu adalah One Flew Over the Cuckoo's Nest, sebuah film individualisme yang menceritakan kisah seseorang yang berpura-pura marah walau nyatanya tidak. Selanjutnya ada The Seven Seals. Guys, kalian pasti bingung mengapa The Seven Seals selalu tampil dalam daftar film-film hebat kan sepanjang masa? Faktanya, beberapa orang yang memilihnya memang sudah benar-benar menontonnya. Ditulis dan disutradarai oleh Ingmar Bergman dan berlatar pada masa Black Death, film ini terkenal lewat sosok kematian yang bermain catur demi kepemilikan jiwa manusia. Bisa dikatakan kalau The Seven Seals adalah sebuah masterpiece eksistensialis. Namun jangan biarkan hal itu membuat kalian merasa bingung duluan. Mari menonton dan ikut bergabung untuk melakukan Dance Macabre lewat film ini ya. Yang terakhir ada The Great Dictator. Siapa yang tidak kenal dengan aktor terkenal ini? Charlie Chaplin adalah aktor yang memang telah membuat banyak film bisu yang hebat, di mana City Lights umumnya dianggap sebagai yang terbaik. Namun pada tahun 1940, hanya untuk membuktikan kalau ia dapat melakukannya, Chaplin membuat film panjang serta mayang bersuara The Great Dictator. The Great Dictator adalah film tentang fasisme. Di saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Charlie Chaplin membuat film ini untuk mencemooh Hitler dan Mussolini dan kekonyolan ideologi mereka. The Great Dictator memiliki semua hal yang kalian ketahui dan sukai tentang Charlie Chaplin dan menjadi sebuah film propaganda anti-Nazi juga. Nah, itulah 8 film terbaik bulan ini yang wajib kalian tonton. Dan jangan lupa dukung terus kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Bye-bye.